Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Arin Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari bab sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 5. Bu, ayah ajak Agam keliling alun-alun pakai mobil baru ayah, ibu ikut ya. Ajak Agam. Bayu menyusul Agam masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Mas beli mobil baru? Tanya Arin. Iya, kok nggak ngomong sama Arin? Buat apa ngomong dulu ke kamu, kan mas beli pakai uang mas sendiri. Kenapa harus izin kamu? Aneh, umpat Bayu. Agam keluar dulu ya. Main sama nenek, ibu mau bicara sama ayah sebentar. Iya, Bu. Arin menatap Bayu tajam meminta penjelasan pada suaminya ini. Mas, Arin ini istri sah mas, seharusnya hal seperti ini kita bicarakan. Mas katanya nggak punya uang lebih, setiap hari Arin diminta hemat pengeluaran. Ternyata hematnya Arin, hanya untuk membuat mas memperkaya diri sendiri. Sampai keuangan mas, Arin tak boleh ikut campur. Ucap Arin dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Kamu ini aneh. Suami dapat rezeki lebih, kamu malah sedih dan tak bersyukur. Pantas hidupmu selalu mengeluh, kamu ini istri yang tak bisa menerima setiap pemberian suami. Mas kita harus hemat karena kita perlu banyak tabungan buat masa depan Agam, ditambah harus biayain Wisnu kuliah. Kamu kan tahu, mas baru saja setahun diangkat menjadi mandor. Malu kalau setiap hari pakai motor butut itu, ungkap Bayu. Malu. Mas bilang malu. Malu itu sama Allah karena mas sudah zalim pada istri mas ini. Perkara uang bisa dicari, tetapi perkara hati, mas mau bagaimana? Arin merasa sudah tak dihargai di sini, lebih baik Arin pergi dan mas bisa cari istri yang bisa mas suruh-suruh gratis. Arin muak dengan semua ini, sentak Arin. Agam yang mendengar suara lantang Arin yang ingin kembali pergi, seketika menangis dan berlari masuk menemui Arin. Ia menangis terseduh-seduh dan memeluk kaki Arin yang hendak membereskan pakaiannya. Ibu, jangan pergi. Agam nggak mau ibu pergi lagi, Agam ikut ibu. Reni yang mendengar kegaduhan di dalam kamar memilih ikut menyusul anak dan cucunya. Ada apa ini? Tanya Reni tanpa dosa. Reni melihat Agam yang menangis sambil memegangi kaki Arin dan tak mau melepaskannya. Bayu mencoba menggendong Agam tapi tetap saja ia tak mau lepas dari kaki Arin dan suaranya semakin keras. Sudahlah Bay, kamu biarkan saja istrimu, turuti maunya kali ini. Kasihan Agam kalau begini, ibu tak tega melihat dia menangis seperti itu, dusta Reni. Padahal ia hanya tak ingin dirinya kerepotan jika tak ada Arin, karena pasti seharian ia harus mengurus kebutuhan Agam dan Bayu setiap hari. Ia turuti saja mauku mas. Sekarang juga aku mau, kamu ceraikan aku di depan ibumu. Agar kalian bisa puas melihatku hengkang dari rumah terkutuk ini, teriak Arin kalap. Ia benar-benar sudah tak bisa lagi bersabar, melihat Agam meronta hati Arin perih. Tapi bagaimana lagi, jika suaminya tak mau berubah ia tak mau kembali. Sampai kapanpun, aku tak akan menceraikanmu. Bayu pergi meninggalkan Arin yang masih terisak dengan air mata yang sudah mengalir deras di pipinya. Ia luruh ke lantai hingga Agam yang melihatnya ikut memeluknya sambil menangis. Reni yang melihat hal itu hanya melirik sekilas lalu pergi keluar dengan anak bontotnya. Bu, jangan tinggalin Agam. Tangis Agam sampai tergugu dan lemas. Iya sayang, ibu nggak akan pergi, seandainya pergi ibu pasti akan bawa kamu. Janji ya bu. Agam mengaitkan jari kelingkingnya dan Arin menerima perjanjian tangan dengan anak angkatnya ini. Janji, ucap Arin. Entah bagaimana lagi ia bersikap, dari cara baik-baik hingga cara kasar sudah ia coba untuk melunakkan hati suaminya. Namun sepertinya, Bayu sudah terhasut oleh egonya sendiri. Padahal kesuksesannya kini adalah berkat kegigihan Arin membantu Bayu berhemat dan memiliki rumah sendiri.
Dulu ia hanyalah pekerja biasa, karena ia gigih dan telaten Bayu diangkat jadi mandor di sebuah proyek perumahan pemerintah. Arin bertekad pada dirinya sendiri, apapun yang akan terjadi nanti dengan dirinya ia tak akan membiarkan Agam menderita. Jika seandainya ia pergi, Agam juga harus ikut dengannya. Kalau Bayu menolak ia membawa Agam, berarti ia harus siap dengan segala konsekuensinya. Bu, Agam tidur sama ibu ya. Arin mengangguk dan menidurkan Agam di sampingnya. Malam ini Arin tak dapat tidur, selain suaminya yang belum pulang sampai jam 11 malam, ia juga masih kepikiran dengan ucapan Bayu yang mengatakan tak mau menceraikannya. Reni sudah pulang bersama Bayu tadi. Selepas Arin berdebat dengan Bayu, Arin paham betul sifat mertuanya itu yang suka menjadi kompor bagi dirinya. Suara mobil Bayu terdengar, Arin mengintip dari balik tirai jendela kamarnya. Benar Bayu sudah pulang, tapi bersama siapa dia? Arin benar-benar jadi penasaran dengan wanita yang pulang bersama suaminya. Beberapa saat kemudian terdengar suara pintu dibuka. Dan suara langkah kaki yang memasukinya. Bayu memang selalu membawa kunci cadangan untuk memudahkan dia masuk dan keluar kapan saja dari rumah tanpa harus memanggil-manggil Arin. Bayu mengira jam-jam seperti sekarang ini pastinya Arin sudah tidur, tapi nyatanya ia justru menghadang kedatangan Bayu bersama wanita itu. Mas. Bayu kaget saat melihat Arin yang berdiri di depannya. Kamu belum tidur? Tanya Bayu. Belum. Kenapa? Kaget karena aku memergoki dan melihat Mas masuk rumah kayak maling. Mau ngapain malam-malam begini ajak wanita ke rumah? Mau berbuat mesum di rumah ini? Bayu tampak marah sekaligus malu. Begitu juga wanita yang bersama Bayu tersebut. Kenalkan, saya Susi. Kamu pasti Arin ya? Ucap Susi sok akrab. Mas, kenapa kamu diam? Dia siapa? Tanya Arin dengan lantang tanpa membalas perkenalan Susi. Kita duduk di sana dulu, nggak usah teriak-teriak nanti bisa membangunkan Agam. Arin ikut bergabung duduk dan tak sabar menunggu penjelasan suaminya. Maafkan sebelumnya jika Mas pulang malam. Tadi Mas sempat ketemu Susi di pinggir jalan sendiri tengah malam, jadi Mas ajak pulang ke sini. Dia bakal nginep sebentar di sini sampai dia menemukan pekerjaan, ucap Bayu membuat Arin geram. Bahkan dari nada bicara Bayu yang dibuat selembut mungkin, Arin tahu jika suaminya memiliki perasaan khusus dengan wanita bernama Susi itu. Dia siapa? Sepupu? Atau saudara jauh Mas? Cecar Arin ingin tahu agar ia tak berprasangka buruk. Tak berapa lama kemudian Bayu berkata, dia saudara ibu, makanya Mas bawa ke sini. Setelah Bayu membuat Susi melirik ke arah Bayu. Kenapa nggak bawa dia ke rumah ibu? Kamu kan tahu Mas, membawa wanita lain ke rumah tangga kita itu bahaya, tegas Arin. Dia bukan wanita lain, dia itu saudara jauh Mas Rin. Dari intonasi bicaranya sepertinya Bayu sudah ingin memarahi Arin karena sudah membuat Susi tak nyaman di rumahnya. Mas, Susi pergi saja kali ya. Istri Mas Bayu, nggak ngebolehin Susi menginap di sini, ucap Susi membuat Bayu kini benar-benar marah pada Arin. Rin, Mas nggak habis pikir denganmu dan bagaimana menjelaskannya lagi. Susi ini saudara jauh ibu, besok pasti akan menginap di rumah ibu. Kamu jadi tuan rumah nggak boleh jahat dengan tamu dari jauh. Mau kamu izinkan atau tidak, Susi akan menginap di sini, paham? Lakukan sesukamu sajalah Mas. Percuma bilang sama Arin, toh akhirnya Mas keke dengan pendirian Mas. Tapi jangan sampai nanti Mas menyesal karena telah membawa wanita lain ini ke rumah. Arin masuk ke dalam kamar dan mengunci kamarnya. Ia tak habis pikir dengan suaminya, kenapa bisa ia membiarkan wanita menginap di rumah sedangkan ia sangat tahu siapa keluarga mertuanya. Sedangkan Susi, Arin belum pernah dan sama sekali tak kenal dengan sosok Susi selama ini. Besok ia akan menanyakannya pada ibu, apa benar Susi itu saudara jauh Bayu. Namun, jikapun saudara jauh ia juga harus waspada, karena tinggal berdua dengan wanita tanpa status dalam satu atap itu sangatlah berbahaya. Bab 6. Keesokan paginya, biar saya bantu Mbak. Susi mengambil alih pisau yang Arin sedang gunakan memotong wortel. Nggak usah,
Ucap Arin menarik kembali pisau yang diminta Susi hingga tak sengaja menggores sedikit jari Susi. Au, rintih Susi. Bayu yang baru selesai dari kamar mandi mendengar rintihan Susi seketika terkejut. Kenapa Sus? Tanya Bayu. Nggak apa-apa Mas, hanya sedikit terkena pisau saat hendak memasak, ucap Susi membersihkan darah dengan menghisapnya. Sini biar Mas lihat, ucap Bayu membuat Arin geram. Perhatian sekali kamu Mas. Perasaan aku berdarah sampai 1 gayung pun kamu biasa saja, kenapa sekarang jadi lebay gitu? Jangan-jangan benar dugaan Arin, Susi ini bukan saudara Mas, tapi selingkuhan Mas. Arin, bentak Bayu membuat Arin bertambah murka. Apa? Benar ucapanku kan Mas? Oh. Pantas saja selama ini Mas pelit dan sangat perhitungan, ternyata uang itu Mas gunakan untuk merayu wanita, ucap Arin kalap. Bayu yang murka seketika melayangkan pukulan di wajah Arin. Plak, pipi Arin yang hampir berkeriput karena kekurangan dan banyaknya kesedihan, kini berubah menjadi warna merah cap jari tangan Bayu. Susi kaget melihat kemarahan Bayu dan dia mencoba meredakan amarah Bayu. Mas, jangan lakukan kekerasan. Dia istri Mas, tak sepantasnya Mas berbuat begini. Bayu melirik sekilas Susi dan kembali menatap Arin murka. Arin memegangi pipinya yang terasa perih dan ia justru sangat senang, karena sekarang ia tahu jika wanita bernama Susi ini bukanlah wanita biasa apalagi saudara. Arin tersenyum sinis sembari memegangi pipinya yang lebam. Agam yang baru bangun dari tidurnya kaget melihat Arin yang terlihat kacau. Bu, Ibu kenapa? Tanya Agam dengan polosnya. Arin diam tak menjawab dan dia memilih pergi meninggalkan Bayu dan Susi dengan menggendong Agam yang masih bingung melihatnya. Arin membuka koper dan memasukkan beberapa bajunya dan Agam untuk membawanya pergi. Kita mau kemana, Bu? Tanya Agam. Kita ke rumah nenek di Sawangan, Agam mau ikut ibu atau enggak? Tanya Arin. Ikut, Agam mau ikut kemanapun ibu pergi. Tadi ibu dimarahi ayah ya? Arin tak menjawab pertanyaan Agam dan hanya tersenyum paksa. Arin menyeret koper dan melihat Bayu yang sedang berbicara dengan Susi. Bayu melihat Arin yang tampak ingin pergi dari rumah, langsung berjalan mendekatinya. Mau kemana kamu? Tanya Bayu dingin. Pulang. Di sini Arin sudah tak dianggap lagi. Terserah Mas mau setuju atau tidak, Arin tak peduli. Arin melanjutkan jalannya dan ia tak peduli dengan tatapan tajam Bayu. Saya tak mengizinkan kamu pergi, apalagi kamu mau bawa Agam. Dia ini anakku, kamu tidak berhak atasnya. Jika mau keluar, jangan bawa dia, sentak Bayu sengaja menggertak Arin. Agam yang mendengar ucapan Bayu merasa takut dan memeluk Arin erat. Tidak, Agam mau sama ibu. Ayah jahat, ucap Agam sambil terisak. Susi yang melihat Agam menangis mencoba menggendongnya dan menenangkannya. Agam memberontak dan mencakar pipi Susi hingga berdarah membuat Bayu murka dan menarik paksa Agam dari genggaman tangan Arin. Jangan jadi anak bandel, masuk kamar atau ayah akan menghukum kamu, Agam. Ancam Bayu namun Agam tak terlihat takut dan malah lebih brutal hingga memukul dada bidang Bayu. Ayah jahat, ayah tak sayang Agam sama ibu. Teriak Agam sambil menangis keras. Arin yang melihat Agam histeris merasa tak tega, ia sedikit melunakkan ucapannya. Mas, jangan libatkan Agam dalam masalah ini. Kamu harus berusaha bijak dalam bersikap. Lepaskan Agam. Setega itu kamu sampai mengancam anak kecil. Sentak Arin mencoba meraih Agam. Kamu wanita tak tahu malu. Kenapa kamu diam saja? Puas kamu lihat kami bertengkar, hah? Tunjuk Arin pada Susi. Jangan menyalahkan orang lain atas kesalahanmu, Rin. Dia tak ada kaitannya dengan semua ini. Kamu yang memulai pertikaian sejak semalam, sela Bayu membela Susi. Salah Arin, Mas bilang. Mas nggak ngaca. Di sini, Mas yang menyulut api di ranting yang kering. Dengan membawa dia, Mas sudah menyalakan kayu itu dengan sekali sulut, ucap Arin tak terima. Sebenarnya ia kasihan melihat Agam yang harus menyaksikan keributan orang tuanya. Tapi, mau bagaimana lagi? Bayu tak mau mengalah dan selalu mengajak Arin beradu mulut. Sedangkan Susi, ia hanya menjadi penonton drama kisah nyata di depannya. Sudah Mas bilang, dia itu saudara ibu, dusta Bayu.
Reni yang baru datang dan mendengar keributan seketika menyahut ucapan Bayu. Ada apa ini bawa-bawa nama ibu? Tanya Reni. Bu, jelaskan sekarang juga jika Susi ini saudara jauh kita. Iya, kan Bu? Ucap Bayu menatap ibunya penuh harap agar bisa diajak kerja sama. Apa maksudmu, Bay? Tanya ibu yang sepertinya belum begitu paham dengan apa yang Bayu isyaratkan. Kamu dengar sendiri, Mas. Ibumu saja tak mengenal wanita murahan ini, kamu mau mengelak lagi. Gertak Arin. Bu, ibu sudah lupa sama anaknya Pak Dediman. Ini Susi, yang dulu sering main sama Bayu. Reni sepertinya sudah tahu jika anaknya kini sedang bersandiwara. Oh iya, Susi anaknya Pak Deyang dari Tasik. Kenapa sudah besar begini? Sampai pangling tante sama kamu. Bayu kini sedikit bernafas lega, akhirnya ia bisa selamat dari kecurigaan istrinya. Arin merasa curiga dengan gerak-gerik mertuanya yang tampak gugup saat berbicara dengan Susi. Ia yakin jika mertuanya kini sedang berbohong. Kamu lihat, Rin, Mas tidak bohong. Sekarang keputusanmu ada pada dirimu sendiri, ucap Bayu merasa di atas angin. Arin akan tetap pergi, Arin muak dengan sandiwara Mas. Tapi sebelum Arin pergi, Arin ingin Mas talak Arin sekarang. Ucap Arin lantang. Tidak, jangan berpikir semudah itu lepas dari Mas, Arin. Sampai kapanpun, Mas tidak akan menceraikanmu, ucap Bayu. Baiklah kalau begitu, Arin yang akan menggugat Mas ke pengadilan. Akan Mas pastikan gugatan itu ditolak. Ucap Bayu sinis. Agam yang masih menangis berusaha untuk meminta ikut Arin, tapi Bayu dan mertuanya bersikukuh mencegah Agam untuk ikut dengan Arin. Mas akan menyesal sudah membuat Arin begini. Mas akan tahu bagaimana rasanya disakiti dan terzalimi, ingat Mas. Roda berputar, cepat atau lambat Mas pasti akan merasakannya. Arin pergi begitu saja tanpa memperdulikan teriakan Agam kepadanya. Walau hatinya tak tega, tapi ia harus mencoba melawan arus agar bisa kah. Bayu melihat Arin yang tampak ingin pergi dari rumah, langsung berjalan mendekatinya. Mau kemana kamu? Tanya Bayu dingin. Pulang. Di sini Arin sudah tak dianggap lagi. Terserah Mas mau setuju atau tidak, Arin tak peduli. Arin melanjutkan jalannya dan ia tak peduli dengan tatapan tajam Bayu. Saya tak mengizinkan kamu pergi, apalagi kamu mau bawa Agam. Dia ini anakku, kamu tidak berhak atasnya. Jika mau keluar, jangan bawa dia, sentak Bayu sengaja menggertak Arin. Agam yang mendengar ucapan Bayu merasa takut dan memeluk Arin erat. Tidak, Agam mau sama ibu. Ayah jahat, ucap Agam sambil terisak. Susi yang melihat Agam menangis mencoba menggendongnya dan menenangkannya. Agam memberontak dan mencakar pipi Susi hingga berdarah membuat Bayu murka dan menarik paksa Agam dari genggaman tangan Arin. Jangan jadi anak bandel, masuk kamar atau ayah akan menghukum kamu, Agam. Ancam Bayu namun Agam tak terlihat takut dan malah lebih brutal hingga memukul dada bidang Bayu. Ayah jahat, ayah tak sayang Agam sama ibu. Teriak Agam sambil menangis keras. Arin yang melihat Agam histeris merasa tak tega, ia sedikit melunakkan ucapannya. Mas, jangan libatkan Agam dalam masalah ini. Kamu harus berusaha bijak dalam bersikap. Lepaskan Agam. Setega itu kamu sampai mengancam anak kecil. Sentak Arin mencoba meraih Agam. Kamu wanita tak tahu malu. Kenapa kamu diam saja? Puas kamu lihat kami bertengkar, hah? Tunjuk Arin pada Susi. Jangan menyalahkan orang lain atas kesalahanmu, Rin. Dia tak ada kaitannya dengan semua ini. Kamu yang memulai pertikaian sejak semalam, sela Bayu membela Susi. Salah Arin, Mas bilang. Mas nggak ngaca. Di sini, Mas yang menyulut api di ranting yang kering. Dengan membawa dia, Mas sudah menyalakan kayu itu dengan sekali sulut, ucap Arin tak terima. Sebenarnya ia kasihan melihat Agam yang harus menyaksikan keributan orang tuanya. Tapi, mau bagaimana lagi? Bayu tak mau mengalah dan selalu mengajak Arin beradu mulut. Sedangkan Susi, ia hanya menjadi penonton drama kisah nyata di depannya. Sudah Mas bilang, dia itu saudara ibu, dusta Bayu. Reni yang baru datang dan mendengar keributan seketika menyahut ucapan Bayu. Ada apa ini bawa-bawa nama ibu? Tanya Reni. Bu,
jelaskan sekarang juga jika Susi ini saudara jauh kita. Iya, kan Bu? Ucap Bayu menatap ibunya penuh harap agar bisa diajak kerja sama. Apa maksudmu, Bey? Tanya ibu yang sepertinya belum begitu paham dengan apa yang Bayu isyaratkan. Kamu dengar sendiri, Mas. Ibumu saja tak mengenal wanita murahan ini, kamu mau mengelak lagi. Gertak Arin. Bu, ibu sudah lupa sama anaknya Pak Dediman. Ini Susi, yang dulu sering main sama Bayu. Reni sepertinya sudah tahu jika anaknya kini sedang bersandiwara. Oh iya, Susi anaknya Pak De yang dari Tasik. Kenapa sudah besar begini? Sampai pangling tante sama kamu. Bayu kini sedikit bernafas lega, akhirnya ia bisa selamat dari kecurigaan istrinya. Arin merasa curiga dengan gerak-gerik mertuanya yang tampak gugup saat berbicara dengan Susi. Ia yakin jika mertuanya kini sedang berbohong. Kamu lihat Rin, Mas tidak bohong. Sekarang keputusanmu ada pada dirimu sendiri, ucap Bayu merasa di atas angin. Arin akan tetap pergi, Arin muak dengan sandiwara Mas. Tapi sebelum Arin pergi, Arin ingin Mas talak Arin sekarang. Ucap Arin lantang. Tidak, jangan berpikir semudah itu lepas dari Kurin. Sampai kapanpun, aku tidak akan menceraikanmu, ucap Bayu. Baiklah kalau begitu, Arin yang akan menggugat Mas ke pengadilan. Akan Mas pastikan gugatan itu ditolak. Ucap Bayu sinis. Agam yang masih menangis berusaha untuk meminta ikut Arin, tapi Bayu dan mertuanya bersikukuh mencegah Agam untuk ikut dengan Arin. Mas akan menyesal sudah membuat Arin begini. Mas akan tahu bagaimana rasanya disakiti dan terzalimi, ingat Mas. Roda berputar, cepat atau lambat Mas pasti akan merasakannya. Arin pergi begitu saja tanpa memperdulikan teriakan Agam kepadanya. Walau hatinya tak tega, tapi ia harus mencoba melawan arus agar bisa kuat menjalani derasnya cobaan kehidupannya. Jika ditanya apa ia sanggup hidup tanpa Agam, pasti Arin akan jawab tidak. Karena Arin sudah menganggap Agam adalah anaknya sendiri. Agam begitu baik dan penurut, bahkan ia anak yang sangat sopan dan jauh dari penilaian buruk kebanyakan anak seumurannya. Agam lebih dewasa dan selalu mengertikan kondisinya jika sedang dalam kondisi keuangan yang sulit. Bayu memang benar-benar keterlaluan. Coba saja ia lebih bisa bersyukur kali ini memiliki Arin, sudah baik, solehah, penyayang lagi dengan Agam. Apa kurangnya seorang Arin hingga ia mengajak wanita yang tak jelas status dalam keluarganya itu? Arin yakin 100%, jika Susi bukanlah bagian dari keluarga Bayu. Arin cukup cerdik untuk bisa menghafal, siapa saudara dan bukan. Karena saat acara pernikahannya dulu, Susi tak nampak sama sekali di tempat resepsi. Bersambung ke bab 7. Terima kasih telah setia di channel ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya.